Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan hari ini menggelar serah terima jabatan dari Syarif Cicip Sutarjo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja Susi Pujiastuti. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ferry Prihadi langsung dari gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta Pusat. Ferry, bagaimana jalannya acara serah terima jabatan hari ini? Vita, serah terima jabatan saat ini masih berlangsung dan bisa saya katakan prosesi serah terima jabatan berlangsung sangat meriah karena dihadiri oleh hampir sebagian besar karyawan Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Acara yang dimulai pada pukul 10.30 tadi sebelum Menteri memasuki ruangan yang berada di auditorium Gedung Mina Bahari 3, dalam gedung sudah dipenuhi oleh karyawan yang memang penasaran dengan sosok Menteri baru mereka yang akan mereka pimpin selama 5 tahun ke depan. Tadi kami pun melihat suasana yang sangat antusiasme dari masyarakat ini sesaat dan hingga proses pelantikan berlangsung. Ya, seperti yang tampak di layar, saat memasuki gedung auditorium Mina Bahari 3, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru Susi Pujiastuti disambut oleh karyawan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang lama Syarif Cicip Sutarjo. Tadi dalam sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan yang lama memberikan beberapa pesan atau wejangan kepada Susi Pujiastuti yang menurut Syarif adalah sosok yang pintar. Susi memiliki banyak tugas ataupun PR, diantaranya harus tetap mempertahankan gelar bersih tanpa pengecualian dalam laporan BPK karena Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah meraih gelar ini sebanyak 3 kali berturut-turut, dan juga harus tetap menerapkan manajemen yang modern dan juga bersih dalam menjalankan kegiatan di Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Sementara itu saat memberikan tanggapannya tadi, Susi Pujiastuti menyampaikan terima kasih selain kepada Menteri Kelautan Perikanan yang lama yang sudah memberikan nasihat dan juga pesan-pesan untuknya selama 5 tahun ke depan memimpin, lalu juga kepada karyawan-karyawannya yang ada di perusahaan-perusahaan yang selama ini ia pimpin, dan juga mengucapkan terima kasih kepada keluarganya, suami serta anak-anaknya. Tidak lupa, Susi juga tadi memberikan ucapan terima kasih kepada karyawan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah tiba dan juga dengan antusias menyambut Susi Pujiastuti saat proses pelantikan dan akan memimpin mulai kemarin hingga 5 tahun ke depan. Tadi pun, Elvita, kami sempat bertanya kepada beberapa karyawan Kementerian Kelautan dan juga Perikanan yang menyatakan memang sengaja meluangkan waktu untuk menyaksikan proses serah terima jabatan ini untuk menyaksikan secara langsung, bahkan berkenalan ataupun mengobrol langsung dengan ibu menteri mereka yang baru, karena kemarin belum sempat, karena kemarin Susi Pujiastuti baru menyambangi beberapa karyawan saja, tepatnya di Gedung Mina Bahari 1, dan belum menyeluruh ke Gedung Mina Bahari 2 dan juga 3 yang ada di kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Apapun nantinya hubungan dengan DPR itu akhirnya juga dengan partai politik. Selain dihadiri oleh mantan-mantan Menteri Kelautan sebelumnya, acara hari ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo. Seperti janji saya, sekarang akan kami hadirkan informasi mengenai Menteri eksentrik yang ada di Kabinet Jokowi JK. Sejak diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti menerima banyak sorotan baik dari media elektronik maupun juga media sosial. Dalam wawancara dengan rekan kami yaitu Sumiyang, sosok yang dekat dengan kontroversi dan juga latar belakang pendidikannya ini membuka strateginya dalam mengelola permasalahan yang ada di kementerian yang ia pimpin, dan juga ia bercerita bagaimana perbedaan gaya kepemimpinannya di Departemen Perikanan dan Kelautan. Berikut cuplikan wawancara untuk Anda. Tampilannya berbeda ya, saya lihat dengan yang kemarin. Dipesenin sama protokol untuk bikin foto resmi. Oke, jadi karena mau foto hari ini pakai kebaya. Kira-kira nanti ganti nggak habis ini? Kalau masih lama sertijabnya saya ganti. Nanti jam berapa nanti sertijab akan dilaksanakan? Hanya jam 1. Jam 1 siang. Ngomong-ngomong, tadi pagi ngantor jam berapa ya? Tadi sampai sini jam 7.15. 7.15, ini cukup pagi loh, 7.15. Saya dengar ini pola jam kerjanya di kementerian ini dirubah sama saya mulai tanggal 1 maunya jam 7 supaya mereka juga bisa pulang 1 jam lebih awal. Oke, jadi jam mengurangin kerjanya dari jam 7 sampai jam 3. Oke, alasannya apa, Bu?
menghindari macet, biar mereka datang lebih seger kan, lalu pulang ke rumah lebih awal. Jadi kalau bisa misalnya keluarga lebih baik, bisa menghindari kemacetan, lebih produktif, begitu dinilainya? Kalau you tidak 2-3 jam di mobil kan should be more productive, dan more healthy. Saya setuju kalau itu. Iya, saya setuju kalau itu. Tapi kira-kira ada yang protes gak ya? Karena mungkin jam kerjanya sudah lama, bertahun-tahun, datangnya jam 8. Saya kemarin coba kasih pengertian, saya pikir nanti getting used to it. Dan mereka nanti akan berterima kasih bahwa saya ajak lebih awal. Saya yakin itu. Ada lagi mungkin terobosan lain selain misalnya jam kerja yang dirubah, katanya ada peraturan juga yang dirubah. Ada tidak? Peraturan nggak ada, cuma saya minta, saya ingin dengan eselon 1 berkantor paling tidak seminggu dalam sebulan di ruangan yang sama, jadi joint office. Pada saat Anda diumumkan menjabat sebagai salah satu menteri di Kabinet Jokowi JK, kemudian akan menangani kelautan dan juga perikanan. Sebenarnya banyak kritikan juga yang masuk, khususnya misalnya latar belakang Ibu yang secara akademis pendidikannya tidak tinggi, kemudian hanya paham perikanan, tidak kelautan, tidak memahami kelautan secara keseluruhan. Bagaimana Ibu melihat kritikan-kritikan seperti itu? Kalau orang pro kontra kan biasa. Saya cuma berpikir Pak Presiden berani memilih saya yang memang kontroversial, baik latar belakang. Tidak lumrah menteri itu kan lulus SMP toh, cuma ijazahnya SMP. Tapi saya juga melihat bahwa saya dari bakul ikan kecil sampai bisa seperti sekarang ini. Sebelum saya jadi menteri, saya juga mempunyai perusahaan di penerbangan Susi Air, dan Susi Air telah berhasil menjadi penerbangan 135 yang beroperasi dari Sabang sampai Merauke sekarang. Setiap hari 200 sampai 250 flight. Kita buktikan bahwa it can be done something when you committed. Jadi, dan kalau untuk teknologi kelautan dan lain sebagainya kan banyak akademisi. Dan saya pikir banyak akademisi juga akan senang bekerja dengan saya. Kan tugas saya kan bukan untuk melihat dari sisi teknologi atau apanya di perikanan kelautan, tapi memanage bagaimana departemen ini bisa membuat policy, memberikan asisten atau namanya program kepada masyarakat supaya masyarakat perairan Indonesia maupun budidaya, nelayan dan dunia perikanan ini menjadi maju. Dan saya pikir itu it's about managing people, about managing potential, about managing opportunity. Dan I think to use or to manage opportunity, there's nobody better right now about fisheries me. From ikan jadi penerbangan and become big commuter service. Itu kan berarti saya sangat bisa memanage opportunity. But if people masih ragu ya. Biasanya jika ada sosok baru, maka akan terjadi opini-opini yang beredar. Nah, apa ya pendapat para pegawai negeri di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan kebijakan jam bekerja yang dikeluarkan oleh menteri mereka? Berikut wawancara dengan mereka. Kalau saya sih lebih bermanfaat lah gitu kan, lebih bermanfaat saya harus lebih giat lagi gitu kan. Apalagi sekarang menteri udah ganti juga, nggak kayak yang kemarin kan masuk jam 8 pulang jam 4 gitu. Kalau sekarang mungkin Bu Susi Tuti mungkin masuk jam 7 pulang jam 3, ya mungkin kalau pendapat saya sih, saya setuju juga sih kalau masuk kayak gitu, masuk jam 7 pulang jam 3 gitu. Lebih efisien gitu, lebih efisien dan mungkin lebih efektif juga, karena semua karyawan itu lebih segar kan pagi-pagi berangkat. Kalau sudah siang sudah macet sekali Jakarta ini gitu. Lebih efisien dalam bekerja karena orang menghitung waktu kan, jadi orang punya perhitungan waktu. Misalnya harus berangkat, harus kerja, harus istirahat, sore harus pulang tepat waktu, itu malah efektif daripada sampai sore tapi orang membuang waktu yang nggak jelas gitu. Saya rasa kalau di Jakarta sama aja ya, kalaupun
kita masuk jam 8 pun kita harus memang berangkat lebih pagi untuk tidak terlambat. Apalagi kan kita sudah sistemnya sidik jari yang memang harus tepat waktu. Di kementerian kan sudah seperti itu, udah konsekuensi. Jadi hal yang biasa Mas, masuk jam 7 pagi juga udah biasa sih. Lebih segar, lebih efektif, dan tentunya menghindari kemacetan Jakarta.